Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 31 Desember 2024, hari terakhir di tahun ini, dan kita akan masuki tahun yang baru dalam berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu dari hari lepas hari sampai pada saat ini, kasih dan kemurahan-Mu yang menolong kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami untuk mengerti dan mentaati akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri tahun 2024 ini, dan kita akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2025, tahun yang dihitung berdasarkan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Dan kita bersyukur untuk semua peristiwa yang telah terjadi. Kita bersyukur untuk setiap keadaan, bersyukur untuk berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Bersyukur juga untuk persoalan dan masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dalam momen di mana kita akan segera meninggalkan tahun 2024 ini, hal-hal apa yang kita jadikan pelajaran dan yang kita ambil sebagai bekal untuk maju ke tahun yang baru? Adakah hal-hal yang perlu kita tinggalkan? Adakah hal-hal yang kita perlu perbaiki? Tentu kita perlu meninggalkan yang buruk dan mengambil hal-hal yang baik agar kita menjadi pribadi yang semakin baik di depan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10 ini dikatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Menanggapi ayat ini, saudara, muncul satu pertanyaan. Mengapa ayat ini memberikan nasihat kepada kita untuk kita tidak mempertanyakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Apa yang menjadi pesan di balik pernyataan dalam ayat ini? Perlu kita pahami, saudara, bahwa kalau kita selalu memandang kepada masa lalu dan menganggap masa lalu itu lebih baik daripada masa sekarang, maka kita akan lupa bahwa sebenarnya masa lalu juga penuh dengan persoalan dan masalah. Dan situasi kehidupan saat itu juga punya banyak keterbatasan. Selalu memandang kepada masa lalu dan mengungkit bahwa masa lalu itu lebih baik daripada hari ini membuat kita tidak bisa maju untuk melangkah di hari-hari esok, hari-hari ke depan. Sangatlah tidak realistis kalau kita selalu ingin tinggal di masa lalu kita, karena jam dan waktu tidak bisa kita putar kembali. Yang paling realistis adalah kita hadapi masa sekarang ini dan menghadapi hari esok dengan sikap yang benar, dengan bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin masa lalu kelihatannya lebih baik daripada masa sekarang. Tapi apa gunanya hal itu, saudara? Bukankah lebih baik kalau kita menghadapi hari ini dan hari esok dengan sikap perubahan dan sikap yang benar supaya hari ini dan hari esok menjadi lebih baik daripada hari yang lalu? Di dalam Tuhan selalu ada janji pembaharuan. Tuhan menjadikan kita baru. Tuhan akan membuat jalan-jalan yang baru di depan kita. Dan itu semua menandakan bahwa Tuhan mau menjadikan segala sesuatunya baik
bahkan jauh lebih baik daripada masa lalu dalam hidup kita. Hidup saudara dan saya hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Karena Tuhan yang bersama dengan kita akan menolong kita melalui hari demi hari dalam berkat dan tuntunannya yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang merasa, hari kemarin, masa lalu saya lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada hari esok, mari kita ubah sikap dan pemikiran kita yang demikian, supaya kita tidak terjebak dalam pusaran masa lalu. Mari akhiri lembaran lama, saudara, dan buka lembaran yang baru di dalam kasih karunia, dalam berkat dan kuasa yang dari Tuhan, yang memimpin kita dalam rencananya yang baik dan sempurna. Kita tidak sedang berjalan mundur, saudara, tapi kita sedang berjalan maju. Dan apa yang di depan kita jauh lebih baik daripada apa yang sudah berlalu. Mari akhiri tahun 2024 ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan iman percaya bahwa Tuhan yang beserta dengan kita menjadikan semuanya indah dan lebih baik daripada masa-masa yang telah lalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan Tuhan, kami boleh sampai di tanggal 31 Desember 2024 ini karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami syukuri setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap hal yang baik. Dan kami juga bersyukur untuk masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang senantiasa mengasihi dan setia percaya kepadamu. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan, semua anugerah-Mu, perlindungan, kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami mau tinggalkan tahun ini, tahun 2024, dan memasuki tahun yang baru, tahun 2025, dengan hati yang percaya kepada Tuhan dan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan Engkau baik, dan Engkau akan menjadikan segala sesuatunya baik, semakin baik, menjadi jauh lebih baik di hadapan kami daripada masa-masa yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan untuk janji-Mu yang pasti terjadi dan indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat penyertaan Tuhan tidak akan berhenti dalam hidup kami, dan kasih karunia Tuhan selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap rencana-rencana kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Dan masa lalu kami serahkan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami menang atas masa lalu dan menatap masa depan, hari esok dengan fokus yang tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama, Tuhan dan Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2025, dan sampai jumpa dalam renungan di tahun yang baru. Haleluya!